Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi marratan ukhra lagi fi barnamijina pada program kita dalam acara kita ya, Dars Al-Lughah Al-Arabiyyah, belajar bahasa Arab fi yaumil khamis ya, pada hari Kamis naharon ya, di siang hari ini insyaallah. Walhamdulillah qad wasalna fi safhah 30 ya, 30 artinya 30, 30 ya, 30 ya, 30 safhah 30 halaman 30. Taib. Sudah ada Bu Rina ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kaif haluki Bu Rina? Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib. Kita akan kita mulai sama apa? Kita mulai dulu ya, sambil nunggu yang lain kita murojaah ya, kita murojaah yang sebelum-sebelumnya. Baik. Kita akan murojaah dulu bagaimana cara membaca ya, membaca yang kita ambil, kita mundur dikit ya, yang nomor 6 ya, kita akan ambil ini poin 6 yang ini maksudnya ya, kelihatan di layar ya. Jadi walaupun tidak punya buku ini bisa di ibu-ibu jelas nggak gambarnya? Jelas Ya, ya alhamdulillah. Taib. Jadi sambil halaman 30 Bu, halaman 30 ya, halaman 30 ini sebenarnya kita sudah masuk di nomor 7 ya, sudah masuk nomor 7, cuman di sini kita murojaah dulu bagaimana cara membaca poin 6 ya, yang nomor 6 ini kita akan baca. Ini tulisannya salah semua ya, ditulis dalam keadaan salah dan kita yang membenarkan. Oke. Kita mulai dari Bu Diana ya, silakan yang ini. ya. Baca salahnya sama benarnya Ustaz ya? Ya, baca salahnya sama benarnya benar. Al-qalamu at-talibi. Ya, yang benar. Benar. Qalamu talibi. Aywa, qalamut talibi, mudhaf mudhafun ilai. Ilai. Ya, mudhaf mudhafun ilai, qalamut talibi ya. Oke, tidak perlu ditulis lagi ya. Karena sudah kemarin kita sudah ini tinggal mengulang. Qalamut talibi. Jadi kolamunya kita hilangkan alif lamnya. Kita hilangkan alif lamnya. Naam, ahsanti. Taib. Berikutnya ke bawah Bu Wulan. Tafadhali. Bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Ya, bintu Hamidin. Naam, ahsanti. Hamidin ya? Oh, Hamidin. Hamidin ya. Oh, tadi Ibu Ulan bacanya apa? Hamidi. Hamidin ya. Jadi dia bertanwin ya. Kalau dia bertanwin maka unnya kita ganti jadi in. Tetap ada tanwin, ada bunyi n. Ya, tanwin itu bunyi n di akhir ya. Itu namanya tanwin. Naam, ahsanti. Bintu Hamidun menjadi bintu Hamidin. Anda lupa tadi ya. Bu Diana tadi qalamu talibi ma'nahu apa? Tolib apa ya? Pulpennya tolib. Ya, siapa tolib? Pelajar. Ya, pulpennya pelajar. Aywa, naam, ahsanti. Kalau bintu Hamidin bulan? Anaknya Hamid ya? Ya, anak perempuannya Hamid, anaknya Hamid. Naam, ahsanti. Taib. Sekarang berikutnya, tafadhali Bu Rina. Ismul walada. Ismul walada, ini tulisannya yang salah. Yang benarnya? Ismul waladi. Ya, ismul waladi. Ya, ismul waladi. Jadi waladinya itu jadi kasroh di sini ya. Jadi kasroh. Ismul waladi. Kenapa jadi kasroh? Harus kasroh di situ Bu Rina. Kenapa harus kasroh? Karena ngomong fathah ya. Karena mudhofun ilaih ya, karena dia mudhofun ilaih. Pokoknya penyebab yang kita ambil sekarang ini ada dua penyebab yang menjadikan kata itu kasroh. Yang pertama karena didahului oleh huruf jar, yang kedua karena dia mudhofun ilaih. Ya, ini dua penyebab ya, dua penyebab menjadikan kata itu menjadi kasroh. Jadi dua penyebab ini, yang satu didahului oleh huruf jar, yang keduanya adalah karena posisinya sebagai mudhofun ilaih. Naam, ahsanti. Kalau Ustadz, Naam. Maaf. Kalau bintu Hamidi tadi harus Hamidin ya, itu kenapa? Hamidin, benar, harus Hamidin.
Karena itu juga kasro ya, itu disebut dengan kasro juga. Cuman kasronya kasrotain. Kenapa? Karena dia tanwin. Awalnya memang tanwin dun, maka ketika dia kasrokan tetap kasrotain juga. Tapi kalau yang bawah ini al-walada tidak bertanwin. Nah, coba pertanyaannya di sini kenapa dia tidak bertanwin? Karena ada alif lam. ya, alif lam ya, karena ada alif lam maka dia tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Ismul walada menjadi ismul waladi. Ya, nah. Oh iya. Jadi artinya Ismul waladi namanya anak itu. namanya. Ya, namanya anak itu titik-titik siapa. Ini kalimat semuanya belum sempurna. Ini belum kalimat sempurna, hanya saja kita bagaimana cara membaca dua kata yang digabungkan. Dan ini belum sempurna. Oke. Ini sudah ada bergabung Bu Budi. Ya, sudah bergabung Bu Budi ya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf terlambat. Wabarakatuh. Nah, labas. Nah, kaif haluki? Bikhair? Khair Ustaz. Nah, alhamdulillah. Barusan kehilangan kacamata. Oh, Masya Allah. Ya, kehilangan kacamata itu kayak kehilangan apa ya? Waduh, segala-galanya itu. Ya, Masya Allah. Nah, ahsanti. Alhamdulillah sudah ketemu ya. Alhamdulillah, ternyata di kepala. Nyangkut di atas. Nyangkut di kepala, saya taruh di atas. Aduh, Masya Allah. Aduh, nyarinya udah sampai. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Ya, memang biasanya begitu ya. Jadi kita pegang itu benda ada di kita tapi kita cari. Ya, itu. Iya, HP juga kan gue suka gitu. Lagi ngapain sih? Enggak nih cari HP. Emang punya HP berapa? Satu, lain dipegang. Oh iya, walah. Masya Allah. Taib, ini sudah bergabung Bu Budi ya. Jadi Bu Budi mau bacakan ya? Ikut serta ya? Tadi yang minta izin. Insya Allah. Oh bukan, saya mau masuk. Ya, Bu Ami sama Bu Novi ya tadi. Ya, Bu Ami sama Bu Novi tadi yang ikut izin menyimak aja tadi. Ya. Bu Ami ya. Bu Ami. Ya. Oke. Yang juga baru bergabung juga Bu Rika ya, tapi belum aktif audionya ya. Oke. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 6, labas. Ini kita baru murojaah ya. Poin 6 ini, nomor 6 yang ini. Ya, nomor 6 ini kita murojaah dulu ya. Kemudian kita akan masuk pada nomor yang 7. Oke. Sekarang berarti kita kembali lagi ya. Kita kembali sekarang ke Bu Diana ya. Apa kita langsung lanjut aja ya? Kita lanjut aja sekarang langsung ke Bu Budi yang ini. Yang mana Ustaz? Yang ini yang anak kasih tanda merah, oke? Ya. Oke. Ini kalau punya buku silakan, yang mau lihat dari layar juga silakan, oke? Yang di mana ya? Apa kalau yang di buku? Ini di buku halaman 30, Bu. 30. Ya, halaman 30, silakan dilihat. Halaman 30 ya. Ya, ayo. Oh. Oke. Ada Bu Budi? Ada Ustaz. Oke, taib. Ini kita murojaah yang kemarin ya. Ini poin 6 ini adalah membaca atau merubah kata yang disediakan ini karena kata yang disediakan ini semuanya salah. Jadi kita akan benarkan penyebutannya dengan penyebutan yang benar. Oke. Sekarang kita di sini yang babu as-sayyaratu. Ini salah. Ya, yang benarnya gimana? Babus saya roti kalau nggak salah ya. Babus sayyaroti ya. Babus sayyaroti menjadi kasroh. Kasroh. Kenapa jadi kasroh, Bu Budi? Karena ada alif lam. Ya, betul nggak sih? Jadi kasroh karena ada alif lam. Oke, coba Ana rubah pertanyaannya. Kenapa majrur? Majrur itu kasroh. Majrur kasroh kan? Ya, kenapa? Kalau alif lam itu pengaruhnya pada kasrotain. Ya, tapi di sini kita fokus pada kasrohnya aja, bukan pada kasrotainnya atau tidak kasrotain, tapi pada kenapa kasroh, berbaris kasroh. Kenapa berbaris i, bukan u? Ya, kenapa dari u diganti jadi i? Nah, itu pertanyaannya. Oh, iya. Agak-agak lupa ini karena dia
Nggak apa-apa. Ya. Rumahnya apa gitu. Karena posisinya Mudof sebagai ya. mudofun ilaih. Mudofun Sebagai ilaih. Oh ya. mudofun ilaih. Nah, Sebagai mudofun ilaih. aywa. Nah, Assalamualaikum Ustadz, saya nyimak aja ya Ustadz. Waalaikumsalam. ya, nyimak aja Bu, nggak apa-apa Bu. Waalaikumsalam. Ya. Nah, Masya Allah. Taib, labas. Oke, babus sayyaroti. Benar ya, babus sayyaroti bacanya sudah benar, tapi kita harus tahu. Ya, tadi sudah Anda sampaikan bahwa kalau ada kata yang berbaris kasro ini penyebabnya yang sekarang kita dapati penyebabnya hanya dua. Didahului huruf jar atau posisinya sebagai Mudhof ilaih. ya mudhofun ilaih. Itu dua penyebab Mudhofun ilaih. kata itu menjadi kasroh. Ya, selama ini yang kita dapat baru dua ini. Masih ada satu lagi tapi belum kita ambil nanti. Ya, bisa ya? Oke. Sekarang berikutnya berarti sekarang kita ke Bu Rika berarti. Nah, silakan Bu Rika yang ini ar-rasulu Allahu atau Allahin nggak tahu. Ya, yang jelas ini kalau kita ini salah, susunannya salah, kita harus benarkan. Silakan Bu Rika. Ar-Rasulullahi. Ya, itu yang salah. Yang benarnya ya, itu masih salah. Yang benarnya gimana? Ar-Rasulillah. Ya, kata yang pertama ini salah nih. Kata yang pertama, susunannya salah. Apa cara nulisnya salah? Yang benarnya adalah Rasulu ini sudah benar. Berbaris. Iya, Rasululillahi salah emang. Rasulu, lu-nya ini sudah benar. Berbaris berbaris dumanya ini sudah benar. Ada aspek yang salah di sini. Kira-kira apa nih? Rasululillahi gitu kan Ustaz? Rasululillahi. Ya jangan dua kali ya. Ini Bu Rika tulisnya Rasululillahi ya. Rasulullahi. Ya, ini alif lamnya kita tarik ya. Alif lamnya kita keluarkan. Rasulullahi. Jadi Rasulullah. Rasulullah. Ya, Rasulullah. Ini alif lamnya kita hilangkan. Ya. Ar-Rasulullahi salah, yang benar adalah Rasulullahi ya. Ya, Rasulullahi alif lamnya kita hilangkan. Nah, penyebabnya kenapa nih? Kenapa harus dihilangkan, Bu Rika? Kenapa alif lamnya harus dihilangkan? Ya. Kan Alif tidak boleh lam. pakai alif lam atf. Ya, tidak boleh pakai alif lam. Kenapa tidak boleh pakai alif lam? Apa posisinya di situ? Kalau di sini posisinya sebagai mudhaf ilaih. Ya, sebagai mudhof, Sebagai mudhof, bukan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihnya ini lafat Allah. Ya, lafat Allah ini sebagai mudhofun ilaihnya lafat Allah, sedangkan rasulu ini sebagai mudhof. Ya, mudhof ya seperti yang kita sudah sudah pelajari sebelumnya, mudhof itu tidak boleh. Ya. Oh, saya tadi jawabnya untuk lillahi memang Ustaz, untuk Allahi itu. Ya, kalau rasulu memang kan kalau yang namanya mudhof tidak boleh dimasukin al atau tidak boleh juga tanwin. Ya, benar. Ya, nah, dia sebagai mudhof itu harus rofa, berarti harus dhamma. Ya, kalau benar. mudhof ilaih itu harus kasroh. Harus kasroh, ahsanti. Ya. Rasulullahi. Ya, nam, ahsanti. Mumtaz. Oke, bisa ya? Ya, ini kita murojaah masih mudhof dan mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih saudara kembar ya. Saudara kembar yang tidak pernah berpisah. Ada mudhof pasti ada mudhofun ilaih. Oke. Sekarang bawahnya lagi ya. Berarti kita sekarang kembali ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Ibnul al-Mudarrisi. Ayo, Ibnun al-Mudarrisi. Ya, Ibnun al-Mudarrisi menjadi Ibnul Mudarrisi. ya, Ibnul ya. Jadi tanwin yang ada di sini ya kita ganti menjadi dhammah. Ya, dhammah saja. Jadi dhammah bukan dhammatain tapi dhammah. Ibnul Mudarrisi ya, Ibnul Mudarrisi. Ini ada tasydid di huruf ro-nya, ada tasydid ya. Ya, Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Baik. Sampai di situ ini murojaah ya, murojaah yang kemarin ya masih seputaran mudhof dan mudhofun ilaih. Jangan lupa kata yang pertama sebagai mudhof ya, kata yang kedua sebagai mudhofun ilaih. Ya, sebagai mudhofun ilaih ini tidak boleh tanwin dan alif lam ya. Jadi kita punya ada mudhof, ada mudhofun
ilaih. Ada mudhofun ilaih. Ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ini tidak boleh al, ya, tidak boleh tanwin. Tanwin. Ya, tanwin itu ada 3. An, in, un. Ya, ini tidak boleh tanwin, dilarang. Ya. Kemudian yang sebelah sebagai mudhofun ilaih dia harus majrur. Ya, harus majrur. Kalau mudhofin ilaih boleh tanwin. Mudhofun ilaih boleh tanwin. Yang jelas dia harus majrur. Ya, harus majrur. Berarti antara dua boleh. Bisa i, bisa in. Ya, bisa i, bisa in. Ya, oke. Tandanya adalah ya i atau in. Ini hanya ini hanya pengaruh dari apakah dia alif lam atau tidak beralif lam. Oke. Baik. Sekarang kita akan kita screenshot dulu. Oke. Kita kembali ke sini. Ya, kita kembali ke bukunya. Sekarang kita akan ambil nomor 7. Ya, yang nomor 7 kita ambil. Oke. Nomor 7 ya. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca ya, terutama khusus nama kalau didahului oleh huruf ya, ya. Apa arti ya di sini? Ya. Wahai ya, wahai atau hai bisa ya. Hai atau wahai ini digunakan untuk menyapa ya, digunakan untuk menyapa seseorang. Ya, siapa aja. Menyapa kata benda. Jadi yang disapa itu bukan hanya orang saja, tapi kata benda. Ya, misalnya ya maktabu, wahai meja, bisa. Ya, kalau orang berbicara sendiri misalnya dengan mejanya ya, bisa. Jadi makanya dalam kalau kita belajar lebih dalam lagi ya, sesuatu yang dimasuki oleh huruf ya pasti adalah kata benda. Karena yang dipanggil, yang disapa itu pasti kata benda. Ya, kata benda tidak hanya manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, ya, bisa kata benda mati, bisa. Ya. Oke, yang di sini kita akan perhatikan ya, perlu kita titik beratkan adalah kalau dimasuki oleh ya, maka tanwinnya hilang. Ya, tanwin yang dun ini menjadi du. Ya, Muhammadun, ya Muhammadu. Ya, Khalidun, ya Khalidu. Ya. Kemudian ustadzun ya ustadzu. Ya ustadzu. Tidak pakai tanwin. Waladun tanwin ya waladu. Ya, tidak bertanwin. Ya, ini aturannya seperti itu kalau didahului oleh huruf ya yang bermakna wahai. Oke. Sekarang ya di sini ada iqra waktub. Ini jadi ada materinya, kemudian langsung ada tugasnya di sini iqra ya, iqra waktub. Apa arti iqra waktub? Baca dan tulislah. Ya, baca dan tulislah ya. Ma'a bersamaan dengan ya. Bersamaan dengan ma'a kita artikan bersamaan dengan dopti ya. Apa arti dopti? Ya, pemberian harokat. Ya, dopti artinya apa? Pemberian. Memberikan. Ya. Awakhir, apa arti awakhir? Akhir-akhir. Ya, di akhir-akhir ya. Al-kalimat. Kalimat artinya kata-kata. Ya, kalimat artinya kata-kata. Ya, di sini kita hati-hati terkecoh dengan kata kalimat ya, karena kalimat ini jamak dari kata kalimah. Oke, ini kita ambil coba. Ambil apanya? Sini ya. Oke, bentar. Kita ambil whiteboard. Kita ambil whiteboardnya ini. Jadi kalimatun ya, kalimatun. Kalimah artinya kata. Ya, satu kata. Tapi kalau sudah kalimat artinya kata-kata. Ini bentuk jamak. Kalimatun artinya kata ya, kata-kata. Kalimat. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang tadi. Sekarang kita akan baca ya, satu orang membaca satu kata
Ya, satu atau satu nama. Oke. Tadi kita lanjut ya. Berarti kita mulai dari tadi sampai siapa tadi ya? Terakhir saya. Bu Diana ya. Oke. Terakhir tadi. Oke, sekarang kita mulai dari Bu Wulan. Tafadholi Bu Wulan. Ya. Ya. Muhammadun. Ya Muhammadu. Oke, itu yang tadi kita baca ya. Sekarang kita langsung ke ininya, Bu. Oh. Afwan. Ke langsung Iqra waktub. Ya, nggak apa-apa ya. Langsung ke bawahnya yang ini. Yang ya yang ini. Oke. Ya Aliyu. Ya, benar. Ahsanti ya Aliyu. Ya, tidak bertanwin ya. Karena ada ya. Wahai apa namanya? Ali. Wahai Ali. Ya, Ali. Namanya Ali. Wahai Ali. Naam, ahsanti. Lanjut Bu Rina, tafadhali Bu Rina. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Naam, ahsanti. Wahai Abbas. Abbas. Ya, wahai Abbas. Naam, ahsanti. Lanjut berarti sekarang Bu Budi ya, tafadhali Bu Budi. Ini kalau nggak salah bacanya Syekh bukan tapi Ustaz. Kenapa, Bu? Yang lanjutnya yang ketiga ini bacanya apa? Ya, ini berarti tidak pakai, tidak ada apa namanya, tidak ada ya, berarti Ya, syai. Ya, anak kasih. Nah, itu huruf shinnya sama ya, syai. Nah, yang terakhir Bu Budi tentukan bacanya. Syaihu. Syai. Kun. Khun tanwin. Ya, tanwin karena tidak ada yang nggak ada iya-nya. ya, karena tidak ada ya. Ya, tidak ada yang Syaikhun. Syaikhun, benar, Syaikhun. Ahsanti. Kemudian berikutnya Bu Rika, tafadhali. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Orang ya Ustaz, Saihu. Ya, Syekh. Apa itu Syekh? Syekh. Guru tuan. Ya, bisa tuan ya. Tuan itu sebenarnya sayyid ya. Sayyid itu adalah tuan. Kalau Syekh itu antara tiga. Ada tiga makna ya. Bisa orang berilmu ya. Orang tua atau orang kaya. Ya. Jadi kalau dipanggil Syekh ya ini antara tiga. Kalau tidak tua berarti bisa jadi orang kaya. Kalau tidak kaya berarti bisa jadi orang berilmu. Kalau tiga enggak ya berarti apa namanya? Insya Allah nanti ya insya Allah nanti jadi doa ya seperti doa. Nah, ahsanti. Taib. Sekarang yang tadi masuk dengan Bu siapa tadi ya? Ini ada Sekar Naila Safa. Bu Ami. Bu Ami itu. Oh, Masya Allah. Afwan Bu Ami. Nah, Bu Ami ini udah minta izin ya. Minta izin mendengarkan saja. Dan ini bisa dilihat langsung ya. Ini Anda tampilkan bukunya. Jadi walaupun tidak bawa buku bisa dilihat. Oke. Nah, selamat datang buat Bu Ami ya. Taib. Nah, ini kan nggak bisa apa namanya Bu Ami hanya mendengar aja ya. Oke. Taib. Sekarang berarti kita ke Bu. Sekarang berarti Bu Rika ya. Bu Rika tadi udah ya? Oke. Berarti Udah. sekarang kembali ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Ya Syekhu. Ya Syekhu tadi sudah ya? Oh, sebelahnya ya. Ya yang Ya sebelumnya. Rojulu. Ya Rojulu. Nah, ahsanti. Ma mana ya Rojulu? Wahai Wahai laki-laki. Wahai seorang laki-laki ya. Wahai seorang laki-laki, di sini yang dimaksud adalah laki-laki dewasa. Aywa ya rojulu. Ya, wahai seorang laki-laki. Naam, ahsanti. Taib. Sekarang Bu ini urutannya Bulan, tafadhali Bulan. Di sini hati-hati Bulan ya, ada jebakan Batman. Apa nih? Ini nama orang Yasir, nama orang ya Ustaz. Ya, coba. Ini ya Yasir. Kayak di sini hati-hati Bulan. Oke. Kalau nama orang berarti ya di sini ya-nya ya asli, bukan ya untuk ya. Ya-nya ya asli, bukan ya untuk memanggil. Berarti Iya. jadinya apa? Yasirun. Ya, Yasirun. Yasirun ya. Jadi karena ini bukan ya-nya bukan ya untuk memanggil Bukan. tapi ya
asli Iya. nama ya Nama yang asli. termasuk dari kata tersebut. Nah, yasirun ya, jadi bukan yasiru tapi yasirun. Kalau dipanggil jadinya ianya 2 kali. Ya yasiru. Ya, yasiru. Ya yasiru. Ya, ini baru dia Ya. tidak bertanwin ya, karena sudah ada ya di depan yang bermakna wahai. Oke. Naam, ahsanti. Sekarang kita ke Burina. Tafadhali Burina. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Wahai Wahai Ammar ya. Ammaru ya wahai Ammar. Ahsanti. Taib. Selanjutnya Bu Budi, tafadhali. Apa ini Ustaz? Duk. Tu. Apa ya? Ini wawunya sukun. Turun. Ya, duk. Turun. Ya, duk turun. Di sini Apa karena itu? duk turun, doktor. Ya, doktor. Wahai doktor. Doktor ya, wahai seorang doktor, seorang doktor. Bukan dokter. Bukan Wah, dokter ya, tapi ya, doktor. Ya, duktur. Ya, duktur. Ya. ya, Ya, di sini bukan ya duktur tapi dukturun ya, seorang doktor ya, seorang doktor. Doktor ya. Ya, doktor, benar. Oke. Sekarang selanjutnya tafadholi Bu Rika. Yang mana? Yang di atas ikro. Yang bukan, yang terakhir. sebelahnya. Akhirnya bukannya ya duk turun. Oh, ya duk turu. Ya dukturu ya, wahai duktur, wahai seorang doktor. Ya, naam, ahsanti. Di sini tidak bertanwin ya, Tidak bertanwin. karena didahului oleh huruf ya yang artinya adalah memanggil. Ya, hai ya, menyapa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Ayo, yang menyimak ada pertanyaan silakan. Oke. Taib. Sekarang kita akan lanjut ya, kalau tidak ada pertanyaan idzan nuwasil. Idzan nuwasil berarti kita lanjut. Ini ana apa namanya? Ini ana rekam juga ya, ana rekam ininya. Nanti ana akan share di grup untuk mungkin yang belum bisa bergabung, kita share di grup. Taib. Ustaz. Nah. Kalau di bahasa Indonesia kan, kalau di kita kan misalnya manggil orang, hey gitu, itu ya. apa? Kan hey. Kita nggak tahu, ya gitu. Ya, pakai ya, hey. Oh. Sama ya, hey ya. Tapi kalau ada juga dalam bahasa Arab yang namanya kata untuk bukan memanggil tapi mencari perhatian. Ya, mencari perhatian di sini ada namanya ha. Ya, ha itu artinya untuk menarik perhatian, hey, yang menarik perhatian orang banyak, ya kita pakai kata ha, tulisannya ha panjang, ya. Makanya yang ada di dalam kata haza, tahu haza apa arti haza? Ini, ya. Ini. Jadi yang bermakna ini itu adalah za. Ini. Nah, haknya di situ ngapain? Ya, di sini orang bertanya, hak itu artinya apa? Hak itu adalah untuk kita kalau nunjuk sesuatu pasti kita cari perhatian dulu orang. Hey, hadza kitabun. Hey, ini buku. Hey, ya, ini kalau kita terjemahkan per kata ya, per hurufnya. Hadza. Hey, kita tarik dulu perhatian orang, kemudian kita tunjuk ini pulpen. Hey, ya gitu. Itu kalau kita lebih dalam lagi maknanya. Tapi di sini kita hadza kita terjemahkan ini ya, selesai. Naam, ahsanti. Baik. Kita lanjut. Ya ini itu sebagai tambahan aja ya, sebagai tambahan itu pendalaman materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut sekarang ke halaman berikutnya, silakan dilihat. Oke. Di sini ada perintah ya. Halaman 31 berarti ini ya. Ya, halaman 31. Ya, poin 8 atau nomor 8. Iqra al-mithala. Ya, Iqra al-mithala. Ini tulisannya seperti ini. Kalau kita mau bariskan iqra-nya jadi iqra'il bisa ya. Iqra'il mithala. Iqra'il mithala ya. Iqra'il mithala. Iqra'il mithalal atiyah. Iqra'il mithalal atiyah. Bacalah contoh berikut ya. Summa kawin. Kemudian ya. Summa kawin artinya kemudian kawin, buatlah.
Ya, susunlah atau buatlah. As'ilah. Ya, apa arti as'ilah? Soal. Ya, soal atau pertanyaan. Ya, as'ilah ini bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari kata su'alun. Soal. Ya, su'alun. Ya, di sini Anda tuliskan. Oke. As'ilah ya itu dari kata su'alun. Su'alun ya jamaknya as'ilah. Ya, bentuk jamak. Ya. Tahu ya bentuk jamak berarti bentuk banyak. Ya, bentuk banyak dari kata tersebut. Dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia gampang ya. Buat banyak itu kata tinggal diulang, rumah. Ya. Kalau bikin jadi mainan tinggal tambahan jadi rumah-rumahan. Ya. Gampang ya, buah ya. Buah-buah ya. Buah-buahan oga ya, bukan mainan ya. Buah-buahan benar. Baik. Kemudian mislahu ya. Mislahu artinya serupa. Jadi kita disuruh baca contoh ya, bacalah contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan serupa. Mislahu artinya serupa ya. Musyiron ila suwaril taliyah. Musyiron artinya sambil menunjuk. Musyiron ya, sambil menunjuk. Wah, kok bisa jadi ada kata sambil di situ? Iya, ada kata sambil di situ. Maknanya berarti sambil ya, dalam keadaan menunjuk, sambil menunjuk maksudnya ya. Musyiron sambil menunjuk, ila surah ya, menunjuk pada, ila kita artikan pada ya. Suar ya, suar di sini artinya suar, gambar, taliyah, ila suwarit taliyati, ila suwarit taliyati. Jadi sambil menunjuk gambar atau pada gambar berikut. Taliyah artinya berikut. Oke. Ini anak akan hapus. Oke, anak hapus apa namanya? Tulisan-tulisannya ya. Nah, di sini kita perhatikan contoh, ini contoh ya. Kitabu man hadza. Artinya kitabu man hadza apa artinya? Buku siapa ini? Ya, buku siapa ini kita tunjuk. Buku siapa ini? Ya. Jadi ada kata buku, kemudian kita idofahkan, kita gabungkan pada kata man. Ya. Kita idofahkan, istilahnya kita idofahkan, maksudnya kita jadikan ini mudhof, mannya sebagai mudhofun ilaih. Ya, kitabu man, bukunya siapa? Ya, karena mudhofun ilaih kan bermakna kepemilikan. Buku milik siapa ini? Gitu ya. Atau bukunya siapa ini? Gitu ya. Jadi dia kita gabungkan dengan cara mudhof dan mudhofun ilaih. Oke. Kitabu man hadza. Semua kata tanya apa hanya untuk man? Ustadz jadi mudhof ilaih. Ya, untuk man ini lebih lebih bisa daripada kata yang lain. Ya, ada juga kata ayu, nanti kita akan ambil belum ya. Cuman untuk saat sekarang ya, untuk man saja ya, untuk man sama ma. Ya, ma. Ya, ma di sini belum bisa ma ya. Jadinya bisa ada yang namanya ayun, nanti kita akan ambil namanya ayun. Ini juga bentuk pertanyaan sama man. Ini bisa jadi mudhof ya, bisa jadi mudhofun ilaih. Ya. Oke. Kita ambil ini dulu hapus. Bisa ya, jadi kita sambil nunjuk gambar, kemudian kita tanya buku siapa ini. Kalau pulpen berarti menjadi pulpen siapa ini. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ya ini kita akan tes, kita akan coba. Oke. Siap ya? Berarti sekarang kita akan mulai dari tadi terakhir Bu siapa terakhir tadi ya? Bu Rika ya? Oke, sekarang kita mulai dari Bu Diana, berarti tafadhali Bu Diana. Yang bawah. Yang di bawah ya. Oke. Berarti pulpennya kita. Iya. Qalamu man hadza. Aywa, qalamu man hadza. Qalamu man ya. Qalamu man hadza. Naam. Qalamu man hadza. Aywa, ahsanti. Ini pulpen seharusnya siapa ini? Ya, pulpen siapa ini? Aywa, ahsanti. Qalamu man hadza. Ini terpisah ya antara qalam dan man, ini cuman karena bentar ini nah.
qalamu man hadza. Ya, qalamu man. Qalamu di sini tidak bertanwin karena dia sebagai mudhaf. Ya, qalamu man. Ya. Sedangkan ini tidak perlu ditanya lagi ya. Kemarin kita sudah bahas. Kok mannya nggak kasroh Ustadz? Nggak majrur? Iya, ini paten. Kata yang paten, ya dia tidak menerima perubahan. Ya, walaupun di situ harusnya kasroh, dia tidak menerima kasroh. Ya, harus begitu. Ini keras kepala dia nih. Ya. Nggak mau terima. Ya, dia harus paten dia, tidak menerima kasroh. Qalamu man hadza. Ya, pulpen siapa ini? Taib. Ahsanti. Sekarang kita ke Bu Wulan, tafadhali Bu Wulan. Berarti ke meja ya? Oh, ya. Komisu man hadza. Ya, komisu man hadza ya. Komisu man ya, komisu man hadza. Aywa ahsanti. Komisu man hadza. Naam. Kemudian ahsanti ya. Jadi ke meja siapa ini? Naam. Kemudian sekarang Bu Rina, tafadhali. Baitu man hadza. Aywa, baitu man hadza ya. Baitu man ya, baitu man hadza. Aywa, naam, ahsanti. Kemudian oke, ini anak screenshot dulu ya supaya kita bisa kirim di grup. Oke, terakhir. Berarti terakhir sekarang kita ke Bu Budi, tafadhali Bu Budi. Sariru man hadza. Aywa, sariru man hadza. Sariru man hadza. Naam, ahsanti. Mana sarir? Ranjang ya. Ranjang. Dipan. Dipan, aywa. Oke, bentar. Sariru ya. Sariru man hadza. ya, sariru man hadza. Dan semua kata benda kita bisa bikin seperti ini ya. Kitabu man hadza, sariru man hadza, labanu man hadza, hajaru man hadza, dan seterusnya kosakata yang sudah kita ambil, yang kita sudah ambil sebelum-sebelumnya. Ini bisa kita bikin pertanyaan seperti ini. Nah, sariru man hadza ya. Jadi ranjang siapa ini? Ya. Oke. Sampai di sini ya. Hal fi soal. Ada pertanyaan, silakan. Gak ada ya? Oke, maaf soal ya. Berarti siap ditanya. Kalau kita bilang kursi siapa ini? Kursi. Aywa, kursi uman ya. Kursi uman hadza. Oke, sekarang ana rubah. Kalau kita bilang pintu ya. Pintu siapa itu? Babu man hadza. Itu kalau pakai itu jadinya Al-babu. Babu man zalika. aywa, babu man zalika itu. Oh, babu Man zalika. Oh. Aywa. Jadi bukan pakai al ya, tapi karena dia di sini nggak boleh pakai al karena dia nyambung dengan man. Ya. Di sini maksudnya kita mau tunjuk. Ya, kita pakai kata tunjuk, pakai kata itu, zalika. Ya, bukan itu yang bermakna khusus, tapi itu yang bermakna kata tunjuk. Ya. Babu man zalika, ya, pintu siapa itu? Aywa. Naam, ahsanti wa ahsantunna. Baik. Sekarang ya, kita akan ambil sekarang yang bagian 9 ya. Ini kita akan sandingkan dengan buku panduan ya, buku panduannya. Bentar, ini buku panduannya kita tampilkan dulu buku panduan. Yang ini ya. Buku panduannya ini halaman, bentar. Ini berarti halaman 15 berarti ya. Halaman 15, silakan kalau yang mau lihat halaman 15. Ini sebelum kita baca yang poin 9 tadi ya, kita harus baca dulu panduannya. Ya, karena ini berkaitan erat dengan panduan yang ini ya, yang nomor 4. Panduan yang nomor 4 di halaman 15. Baik, coba Anda bacakan di sini ya. Kata ismun dan ibnun ya berawal dengan hamzatul wasal. Ya.
berawal dengan apa namanya? Hamzatul ya, hamzatul wasl, hamzah wasl. Ya. Kata ismun dan ibnun yang berawal dengan hamzatul wasl. Jika didahului oleh sebuah kata, maka i tersebut dihilangkan dalam pengucapan. Ya, ini kita sudah ambil sebelumnya ya, kalau nggak salah. Kita sudah terangkan secara sepintas, tapi belum kita ambil di panduan. Ya. Contohnya di sini, perhatikan ya. Ini kalau di awal pasti kita akan baca ismul waladi Bilalun. Ismu. Kita akan baca pasti ismu. Tetapi ketika dia di tengah, karena didahului oleh huruf yang lain atau kata yang lain, maka kita bacanya wasmul binti Aminah. Ya, ada hamzah wasol ya Ustaz. Benar, ada hamzah wasol ya. Dan hamzah wasol di sini biasanya kalau di dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an khusus untuk Al-Qur'an mushaf Arab itu biasanya ditandai dengan ra'sus shad. Sini ada ra'sus shad, perhatikan. Ya, ada kepala shad. Ini kepala shad itu biasa seperti ini dia. Ya. Kepala huruf shad. Ya, seperti ini, itu bukan u. Ini orang kalau tidak tahu ciri-ciri daripada hamzah wasol biasanya dibacanya u. Ya. Ada orang kalau tahsin itu kita lihat orang bacanya itu u, itu bukan u, tapi itu hamzah wasol. Artinya kalau dia berada di tengah, maka dia tidak terbaca. Ya. Ismul waladi Bilalun wa ismu salah, tapi harusnya ya, kita harus kelangkahi dia, namanya wasol. Kita sambung. Wasmul binti Aminatu. Ya, dan nama dari anak perempuan itu adalah Aminatu. Ya. Jadi kalau dia di awal terbaca, kalau di tengah dia tidak terbaca. Ya, namanya apa? Hamzah wasol. Wasol. Ya, hamzah wasol. Ya. Di poin nomor 4 ada ya, dituliskan hamzatul wasol. Oke. Contoh lain lagi ya. Ibnul mudarrisi tobibun. Ya. Wabnul. Ya, jadi kita nggak baca wa ibnul tapi wabnul. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf yang lain atau kata lain. Otomatis dia hitungannya terhitung berada di tengah kalimat. Ya, terhitung dia berada di tengah kalimat, maka hamzah wasol dia tidak terbaca. Wabnul imami tajirun. Ya. Jadi anak laki-laki guru itu seorang pedagang. Tobibun. Seorang pedagang. Ibnul mudarrisi. Oh, yang ibnul atau mudarrisi. dokter. Ya, dokter. Anak ya, seorang dokter. Guru itu adalah dokter. Aywa. Dan anak imam itu anak laki-laki imam itu adalah tajirun, ya, seorang pedagang, ya, seorang pebisnis, ya, tajirun. Nah, kemudian yang bawahnya, ya. Ustaz, Silakan ada pertanyaan. Jadi sebenarnya huruf kata yang untuk menyambung itu waw itu kata untuk menyambung ya Ustaz? Iya, kata untuk menyambung, tetap dia dihitung walaupun dia huruf, ya, tetap maksudnya adalah begini. Jadi kalau hamzah wasol itu kalau didahului oleh sesuatu, mau dia huruf atau kata, satu kata, maka dia tidak terbaca. Itu. Nah, poinnya di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dia kalau ada di tengah atau didahului oleh huruf yang lain atau kata, maka dia tidak terbaca. Nah, itu poinnya. Dan waw di sini termasuk kata maksudnya sambung. Kalau ketika diterjemahkan jadi dan gitu ya maksudnya. Oh iya, kalau di sini dan, benar ya. Dan atau boleh kita artikan sedangkan. Ya. Jadi kalau yang kedua, ini kalau kalimat yang kedua, anak guru itu adalah dokter, sedangkan anak imam itu adalah seorang pedagang. Ya, ini boleh kita artikan sedangkan. Kalau seperti ada perbedaan kontradiksi antara dua kata atau dua kalimat ini, maka boleh kita artikan pakai kata sedangkan. Ya, ini pandai-pandai merasa aja ya, pandai-pandai merasa kira-kira cocok pakai kata dan atau pakai kata sedangkan. Oke. Nah, ahsanti. Nah, soal Jamil. Oke. Sini kita lanjut ya, poin yang berikutnya ini yang nomor 4 ya. Aina ibnu atau aina bunu?
Aina benu. Ya, aina benu karena didahului oleh sebuah kata. Jadi hitungannya dia berada di tengah, ya, huruf hamzah wasal berada di tengah kalimat, maka dia tidak terbaca. Aina benu Hamidin. Apa arti aina benu Hamidin? Di mana anak laki-laki Hamid? Aywa, di mana anak laki-laki Hamid? Aywa, nam, ahsanti. Selesai ya. Jadi buku panduan yang ada di dars kelima, ya, ini selesai dengan berakhirnya pembahasan tadi tentang hamzah wasal. Ya, tentang hamzah wasal. Oke. Taib. Sekarang kita pindah ke yang Arabnya. Ya, di sini tadi coba kita baca ya. Kita akan baca sama-sama. Oke. Oh, ini sama ya. Oh, berbeda dengan yang tadi ya. Oke. Sekarang berarti kita akan yang baca sekarang Bu. Tadi terakhir siapa ya? Bu Rina ya. Berarti sekarang Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Yang nomor 9, Ustaz. Nomor 9. Ya, benar. Bukannya udah. Sariri. Yang nomor 9. Iya, Budi udah tadi yang Sariri. Oh ya, berarti sekarang Allah, lupa sendiri. Ya ampun, Masya Allah. berarti sekarang Thank you, Bu. Bu Rika, tafadhali Bu Rika. Ismul waladi Muhammadun. Wa ismul binti Zainab. Ya, Zainabu. Tadi Bu Rika bacanya wa ismu atau wasmu? Kan ini mah ismu. Benar, yang ini ismu. Sama kan? Ismu, benar. Kalau yang kedua tadi? Oh, wasmu. Ya, wasmu. Nah, ahsanti. Wasmul binti. Wasmul tadi bacanya. Ya, benar. Binti. Wasmul binti Zainabu. Zainabu, ahsanti. Ma'nahu? Silakan Bu Rika. Nama anak laki-laki itu Muhammad. Aywa. Dan nama anak perempuan itu Zainab. Zainab, aywa, ahsanti. Boleh kita taruh kata adalah juga? Bisa ya? Kita pakai kata adalah boleh. Nah, ahsanti. Taib. Setelah aja kalimat berikutnya, sekarang kita ke Bu Diana, tafadhali. Ismul mudarisi Hamidun. Aywa. Masmul mudiri. Aywa, masmul mudiri. Aywa, ahsanti. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Ma'nahu. Nama guru. Guru apa murid ya? Murid ya? Mudaris. Guru. Nama guru itu Hamid. Aywa. Masmul mudiri. Ya. Ma ini artinya apa sebenarnya? Nanti kita akan bahas coba ya. Ma ini artinya apa? Tapi di sini kita artikan siapa. Ya. Masmul mudiri, siapa nama pimpinan itu atau guru, kepala sekolah itu? Mudir, ya, mudir kepala sekolah. Ya, pimpinan, ya, mudir artinya pimpinan. Direktur ya. Masmul mudiri. Aywa, masmul mudiri. Ya, siapa nama pimpinan itu? Ya. Aywa, pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Kalau di universitas namanya direktur ya, rektor. Kalau di perusahaan juga namanya mudir, namanya berarti direktur ya, mudir. Aywa. Masmul mudiri. Ya, pimpinan ya, pokoknya pimpinan kepala ya. Aywa. Baik. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Masmul mudiri. Oke. Di sini Anda sedikit terangkan tentang kata ma. Ya, di sini supaya tidak salah paham ya, kok dijadikan diartikan siapa. Padahal kan siapa itu sudah kita ambil ya. Siapa bahasa Arabnya apa? Man. Ya. Man. Nah, di sini ketika kita menanyakan nama, kenapa nggak pakai man? Ya, man ismul mudiri. Ya, kenapa nggak pakai man? Nah, di sini adalah ya, karena bukan ya. Jadi pada ini ya. Jadi apa? Ini pada maknanya ya, pada makna. Coba kalau kita nanya nama dalam bahasa Inggris pakai who atau what? Pakai who. What is your name? What's your name? Benar ya. Kenapa? Ya, kenapa pakai ma? Ya, kenapa pakai what? Karena dia kata benda, bukan manusia. Nama itu ya, nama itu bukan manusia. Benar gak? Ya, ya. Itu nama. Ya, nama itu kata benda mati. Karena menanyakan nama. Ya. Nama ya, menanyakan nama maka dia pakai kata ma. Seperti kita menanyakan ma hadza, apa ini? Ini buku. Kalau manusia baru kita bilang man hadza.
Sedangkan nama ini Cuma bukan diterjemahkannya jadi manusia. Ya. Tapi kenapa kita terjemahkan siapa? Karena di karena Indonesia. untuk nama. Ya, karena di Indonesia kalau lagi. nanya nama, Siapa nanya nama nama? pakai siapa, benar ya? Siapa, iya. Kalau pakai apa justru Ya, puyeng orang. Maksudnya apa gitu ya? Apa nama budirnya? Apa namanya? Jadinya menghilangkan apa makna nama ya. pimpinan itu? Ya, apa nama pimpinan? Nanti dikiranya apa nama apa kali? Apa nama belakang kali? Apa nama pimpinan itu? Kayak kepala sekolah dijawabnya. Kemudian direktur. Direktur. Ya. Jadi kita artikan siapa karena ini kita ngikut ya, kita ngikut literatur bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, benar. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini kita menanyakan nama pakai ma karena nama itu kata benda, bukan manusia. Oke. Sekarang kita lanjut tadi. Ustadz, maaf. Nah, silakan. Hamzah wasol itu berpengaruh untuk dibacaan ya Ustadz ya? Hamzah wasol pada bacaan, benar. Ya, pada bacaan. Dan hamzah wasol itu hanya ada dua ya. Dia punya dua harokat antara kasroh atau dummah. Ya, nanti ada yang dummah juga. Ya, ada yang dummah, ada yang kasroh. Oke. Cuman di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya semua alif lam yang kita ketahui, yang kita lihat itu semuanya adalah hamzah wasol. Ya, semuanya adalah hamzah wasol. Ya, kalau mau ini berarti berbaris fathah dia ya, yang ini berbaris fathah. Afwan. Kalau mau mengetes ya, bahwa dia adalah hamzah wasol, ya kita bilang coba. Ini bacaannya apa nih? Al-bin. Ada nggak? Kelihatan kan? Al-bintu. Ya, kita bacanya al-bintu. Tapi coba kita pasangkan atau kita taruh di depannya huruf waw. Wal bintu. Ya, wal bintu atau wa al bintu? Wal bintu. Ya, wal bintu ya. Kita akan baca. Afwan. Lagi batuk dulu. Wal bintu ya, kita bacanya wal bintu, bukan wa al bintu, tapi wal bintu. Ya. Nah, semua alif lam yang kita lihat itu semuanya adalah hamzah wasol. Ya, kalau tidak percaya coba lihat di Al-Qur'an yang mushaf Arab, pasti setiap ada alif lam ya. Jadi alifnya itu yang hamzahnya itu ditaruh di atasnya pasti ada ro susot. Ya, coba diperhatikan ya, pasti ada ro susot yang menandakan bahwa dia adalah hamzah wasol ya. Hamzah wasol akan hilang ya, hilang bacaannya kalau dia berada di tengah ya, di tengah kalimat. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum kita lanjut? Oke, sekarang nggak ada ya. Berarti sekarang kita tadi terakhir Bu Rika ya. Oke. Benar nggak Bu Rika apa Bu Diana tadi? Setelah Rika siapa? Diana kan tadi Ismu Mudari. Yang Ismu Mudari setelah Rika. Tadi Bu Diana ya. Oke, sekarang berarti kita ke Bu Wulan, tafadholi, yang Ibnun. Ya. Ibnu Khalidi fil mudarosati wa banuha. Oke. Fil mudarosati. Fil madrasati. Fil madrasati wa banu hamidi fil jami'ati. Aywa, nam. Di sini Bu panjang apa namanya? Bu Wulan. Nah, panjang banget ini ya. Bu Wulan masih ragu-ragu mentanwinkan ya, mentanwinkan Khalidin dan Hamidin. Ini harus tanwin. Jadi bukan Khalidi tapi Khalidin. Din. Ya, karena tidak ada yang mempengaruhi dia untuk jadi tanwin. Jadi Ibnu Khalidin gitu ya. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin aywa fil jami'ati. Aywa. Oke, coba kita terjemahkan sama-sama. Ibnu Khalidin. Ma ma'nahu? Anaknya Khalid. Khalid, oke, fil madrasati. Di dalam sekolah ya. Di dalam sekolah atau di sekolah. Di sekolah. Kemudian wa ibnu Hamidin. Sedangkan anaknya Hamid fil jami'ati. Ada di kelas ya? Ya, di jami'ah, di universitas, benar ya, di universitas. Nah, ahsanti.
Jadi di sini jangan ragu-ragu ya, kalau dia mudhof tanpa alif lam ya, maka jangan mudhofun ilaih, mudhofun ilaih tidak beralif lam, maka jangan ragu-ragu dia untuk ditanwinkan. Ya, ditanwinkan. Ya, apalagi dia terakhir ya, apalagi dia terakhir, maksudnya ini hanya dua kata aja yang kita jadikan mudhofun ilaih, selesai. Berarti dia langsung jadi tanwin. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin ya fil jami'ati. Aywa. Naam, ahsanti. Kemudian setelahnya Bu Rina tafadhali. Ibnul mudarrisi fil fasli. Oke. Aina benul mudiri. Aywa, aina benul mudiri. Naam, ahsanti. Ma'nahu? Anaknya guru itu di dalam kelas. Aywa. Di mana anaknya direktur? Aywa, di mana anaknya direktur ya, atau di mana anaknya kepala sekolah? Aywa. Naam, ahsanti. Taib. Sampai di sini? Naam, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ana yang bertanya nih. Oke. Ustaz mau nanya. Oke, silakan Bu. Masih bingung yang kalau man itu untuk siapa, yang orang yang berakal gitu. Benar. Kata benda Makhluk. Kata benda untuk yang akil, nah berakal. Kalau ya. Kalau ma itu tapi kan jarang ditemui ya Ustadz ya. Mahadza. Ya. Mahadza. Apa ini kalau kita nunjuk bisa ya? Ya. Masmu kayak seperti tadi ya, apa nama, misalnya kita mau nanya apa nama kampung itu. Nah, ini pakai kata ma. Masmu ya, masmul qaryah ya. Apa nama kampung itu? Atau nama sekolah, masmul madrasah ya, apa nama sekolah itu. Kalau ini di sini kita pakai kata nama, pakai kata apa cocok ya. Tetapi ketika menanyakan masmul mudiri ya, apa nama direktur itu, bukan apa nama tapi siapa nama direktur. Kita artikan siapa, karena ini berkenaan langsung dengan orang kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan Bu Rina tadi gimana? Cara membedakan aja gitu, apa gimana? Iya. Udah tahu, udah paham ya. Jadi kalau man itu untuk yang berakal. Untuk yang berakal, benar ya. Untuk yang berakal. Kalau yang misalnya kita mau bilang siapa doktermu? Ya, di sini kita bukan apa doktermu, tapi siapa doktermu. Bahasa Arabnya gimana? Man tobibu. Ya, man tobibuka. Tobibuka ini. Man tobibuka. Ya, tobibuka ini nanti kita akan ambil ya. Kita akan ambil cara untuk menggabungkan pakai ka seperti ini, nanti kita akan ambil di pelajaran berikutnya ada, insyaallah. Man tobibuka. Nah, di sini kita tidak pakai ma. Kenapa? Karena tobib ini manusia berakal ya. Siapa doktermu atau siapa gurumu? Orangnya pasti manusia ya, gitu pasti ya. manusia, pasti berakal. Ya, yang berakal. Maksudnya berakal di sini adalah manusia. Jadi walaupun dia orang gila, misalnya dia adalah orang gila ya, waliyadzubillah. Tetap kita pakai man ya. Misalnya ada orang gila di pinggir jalan, kita tanya ya, man hadza, siapa ini? Kita nggak bilang ma hadza, bukan ya. Karena dia manusia ya, karena dia manusia pada dasarnya berakal, tapi saat ini dia tidak berakal ya. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, masya Allah. Bisa. Insya Allah. Sekarang kita ke kita pindah dulu ini, kita lanjut. Nah, tadi ya, bentar ini Anda balikin lagi yang tadi. Enggak usah ya. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Pertanyaannya adalah, karena tidak ada yang bertanya, Anda yang bertanya ya. Siapa yang bisa menjawab silakan. Pertanyaannya adalah di sini Ana taruh baris lagi ya, khusus yang ada di kalimat terakhir. Ibnul mudarrisi ya fil fasli ya. Di sini kita melihat ada dua kasroh, al-mudarrisi sama al-fasli. Ya, diakhiri dengan berbaris akhir kasroh dua-duanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kedua-duanya kasroh, apakah sama penyebabnya atau berbeda? Kalau yang satu mudah berbeda. Ya, berbeda ya.
Kalau yang satu, yang pertama? Kalau yang satu al-mudarrisi Ada alif sebagai lam. mudhof ilaih. Ya, sebagai mudhof Kalau ilaih. il-fasli datangnya setelah huruf jarfi. Nah, Masya Allah. Ahsanti. Ya, jadi penyebabnya tandanya sama tapi penyebabnya berbeda ya. Mudarrisi sebagai mudhofun ilaih ya, sedangkan al-fasli di sini sebagai kata yang didahului ya, didahului oleh huruf jar atau datang setelah huruf jar. Oke. Datang ya setelah huruf jar. Ya. Ini repot, kita mau terangkan kata yang datang setelah huruf jar. Ini kepanjangan. Ada kata simpelnya apa? Ada yang tahu? Isim majrur ya. Isim majrur namanya. Isim majrur. Oke. Namanya isim majrur. Oke, di sini kita tambahkan ya. Isim ya, isim majrur. Isim majrur ini supaya tidak repot-repot kepanjangan nyebutnya ya. Majrur ya, isim majrur. Ya, tulisannya ini tulisan dokter apa tulisan apa nih? Bukan dokter ya, kan? Nah, bukan dokter. Isim majrur ya. Harus pelan-pelan. Isim majrur ya, isim majrur. Oke. Jadi ada mudhofun ilaih, ada isim majrur atau kata benda yang didahului oleh huruf jar. Nah, Masya Allah, itu pertanyaan Ana. Jadi sudah tahu ya. Jadi walaupun tandanya sama ya, bisa jadi penyebabnya berbeda. Oke. Sekarang ya kita akan lanjut pada halaman berikutnya. Oke. Iqra' ma yali ya. Iqra' ma yali. Ini banyak latihan. Ini bagus ya, bukunya banyak latihan kita untuk bisa membaca kata-kata yang tidak berharokat ya. Kata bahkan kalimat ya, kita sudah bisa susun menjadi kalimat ya tanpa ragu untuk membaca ini u, ini i ya. U dan i sekarang yang lagi kita pelajari, yang a nanti. Ustaz. Oke. Nah, silakan. Jadi di buku itu kita nggak usah tulis barisnya ya, biarin aja ya. Kalau apa namanya? Kalau tidak lupa ya, ingat benar, paham. Karena kalau ingat itu sebenarnya ada dua aspek ya, kita hafal dan kita faham. Ini insya Allah tidak akan hilang ya. Tapi kalau kita faham dan kita hafal itu tidak apa namanya, itu kasro, itu dummah, insya Allah nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau takut lupa ya, masih samar-samar ya ditulis. Nanti apa namanya, coba-coba dihapus ya, kemudian dibaca ya. Atau gini, bikin dua tulisan lagi gitu. Ya, ditulis lagi mungkin ya, ditulis kemudian tanpa baris, tapi ya ditulis tanpa baris, kemudian kita coba-coba untuk membaca apakah sudah sesuai apa belum ya, bisa. Jadi untuk melatih skill ya, melatih keterampilan dalam membaca. Oke, soal akhir nggak ada ya. Oke, kita akan baca yang ini, Iqra ya, Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Ya, ma di sini bukan berarti pertanyaan tapi apa yang ya. Iqra' ma yali, bacalah apa yang berikut ya, bacalah yang berikut gitu. Mura'iyan ya, mura'iyan, apa arti mura'iyan? Artinya sambil memperhatikan. Sambil memperhatikan. Ini Anda tulis di mana nih? Sini ya. Sambil ya memperhatikan. Mura'iyan ya, sambil memperhatikan qawaidah nutqi. Qawaidah kaidah ya. Ya, kaidah benar. Qawaidah artinya kaidah ya, nutqi. Nutqi artinya penyebutan. Ya, penyebutan hamzatil wasli. Penyebutan hamzah ya, hamzah wasol ya. Nutqi hamzatil wasli. Ana ulangi, Iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Ya, di sini ada
kalau kita perhatikan ya di sini ada kata-kata yang disusun dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, Anda tunjukkan ya supaya terbuka sedikit ya. Qaidah nutqi ini disusun dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, kemudian nutqi hamzati juga mudhof mudhofun ilaih. Kemudian hamzatil wasli ya mudhof mudhofun ilaih. Ini idofahnya bertingkat. Ini idofah ya multi level. Ya, bukan multi level marketing, bukan. Oke. Bacalah yang berikut ya sambil memperhatikan kaidah-kaidah penyebutan hamzah wasol. Jadi kita fokusnya pada hamzah wasol. Tapi sebenarnya bukan hamzah wasol saja ya. Kita perhatikan semuanya yang sudah kita pelajari, apakah dia kasroh atau dhammah, ya apakah dia mudhof dan mudhofun ilaih. Oke. Kita lanjut sekarang. Oke, ini kita screenshot dulu ya. Oke. Nomor 1. Ya, nomor 1 sekarang berarti kita mulai dari tadi terakhir Bu siapa tadi ya? Terakhir. Ibnul Mudarrisi itu Saya Ustaz. Burika ya? Bu? Burina. Burina. Oh, Burina. Afwan. Oke, terakhir Burina berarti sekarang Bu Budi. Halo Bu Budi ada? Ada Bu ya? Oke, 6. Ada Ustaz. 6, ahsanti. Rakam wahid. Ya, silakan dibaca nomor 1. Ibnu Muhammadun. Ibnu Muhammadun atau dan? Din. Muhammadin. Ibnu Muhammad. Lihat katanya apakah digabungkan atau tidak? Sebenarnya ini kan mudos sama mudos ini dari Muhammad. Benar. Gitu kan? Benar. Namanya Berarti jadi Ibnu Muhammadin karena mudos ya, wilayah. benar. Ya. Ahsanti Muhammadin ya Ibnu Muhammadin. Muhammadin fil Iraqi. Ya, fil Iraqi. Oke. Fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Aywa wa banu Hamidin fil Hindi. Naam, ahsanti. Baik. Ma'nahu. Oke, ma'nahu. Anaknya Muhammad di dalam Irak itu apa? Ya, Irak artinya negara Irak. Ya, di Irak gitu maksudnya di Irak. Ya, anaknya jadi, Muhammad berada di Irak, oke, kan? Benar. Sedangkan anaknya Hamid ada fil Hindi. Di India. Di India. Nah, ahsanti fil Hindi. Nah, di India. Oke, itu makna dan bacaannya secara keseluruhan ya, dan di sini kita fokus pada hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol yang pertama kita baca ibnu, terbaca dia i, ya, karena tidak ada yang mendahuluinya. Sedangkan yang berikutnya kita baca wab, ya, wabnu, ya, wabnu. Dia tidak terbaca karena didahului oleh kata atau huruf. Nah, ahsanti. Baik. Soal, ada pertanyaan silakan. Oke, nggak ada ya. Rakam ifnain. Ya, rakam ifnain nomor 2. Berarti sekarang kita ke Bu Rika. Tafadholi Bu Rika. Khoroja apa ini digabung Ustadz ya? Benar, dia kan untuk kata ibn dalam bacaan dia tetap harus digabung ya, dia digabung. Jadi khoroja benu gitu. Ya, benar, khoroja benu, benar. Khoroja benu, khoroja benul. Khoroja benut. Nut. Oh, nut. Ya. Khoroja benut di sini itu benar. Ya karena hurufnya alif lam Syamsiah. Syamsiah. Nah. Syamsiah ya. Khoroja benut tobibu apa tobiba ya? Khoroja benut. Ini ibnu dengan tabib apakah digabung atau enggak? Bu Rika. Apakah maknanya bisa digabung ibnu sama at-tabib? Oh ya, ini bisa digabung. Ya. Buat anak dokter gitu kan. Benar. Dari rumah. Minal. Jadi
ini minal baiti. Naam, ahsanti. Kharaja ibnut tabibi. Ini anak kasih baris sedikit ya. Kharaja ibnut tabibi minal baiti. Minal baiti. Nah, kharaja. Jadi anak dokter itu keluar dari telah keluar dari rumah. Ya. Dari rumahnya. Benar, dari anak rumah. Dokter itu telah keluar dari rumahnya. Dari rumahnya. Aywa, ahsanti. Minal baiti. Dari rumahnya. Dari rumahnya atau dari rumah itu? Rumah itu dari sudah, rumah itu, dari rumah ya, itu ya. Dari rumah itu ya, rumahnya sudah diketahui, tapi ya biasanya maksudnya adalah dari rumahnya dia, ya, rumahnya sudah diketahui. Oke. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah nah, di sini kita harus lebih banyak membaca ya, bagaimana bisa membaca bahwa dua kata itu bisa digabung maknanya. Anak dokter ya, anaknya si Muhammad ya. Seperti tadi. Ya, jadi tidak bingung apakah dia mudhof ya dan mudhofun ilaihi. Ayo, ahsanti. Baik. Kemudian untuk menerjemahkan kata seperti ini atau kalimat ini memang biasanya dalam bahasa Arab ya, itu didahulukan atau didahului oleh kata kerja. Tetapi kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia ini kurang tepat untuk menerjemahkan, kita bilang keluar anaknya dokter dari rumah. Tapi kita dahulukan subjeknya. Anak dokter keluar dari rumah. Ya, seperti itu. Oke, nah, ahsanti. Rakam salasah. Ya, rakam salasah. Nomor 3, tafadhali Bu Diana. Dhahaba ibnu tajiri ila sauqi. Ila suqi. Oke, dibaca sekali lagi Bu Diana. Perhatikan apa namanya? Perhatikan hamzah wasol. Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Nah, ini berarti bacanya per kata ya, belum digabung. Kalau digabung jadinya zahabab nut ya. Zahabab nut tajiri. Benar. Ila suqi. Ila suqi. Naam, ahsanti. Ila suqi. Zahabab nut tajiri ya ila suqi. Naam, ma'nahu anaknya pebisnis itu ya telah pergi dari suki telah apa ya? Pergi ke pasar. Bukan dari tapi ke. Oh, iya. Aywa, telah pergi. Anaknya pebisnis itu telah pergi ke pasar. Aywa, ahsanti, telah pergi ke pasar suk. Ya, suk ini harus diingat, ini namanya pasar. Ya, pasar biasanya ibu-ibu lebih suka pasar ya. Nah, suk. Ya, suk artinya pasar, bukan sauk tapi suk. Aywa. Nah, ahsanti. Zahaba banut tajiri ila suqi. Nah. Taib, ahsanti. Rakam ya, di sini yang perlu kita perhatikan tadi hamzah wasol ya. Zahaba benu. Ya. Kalau kita baca zahaba ibnu ini artinya cara membacanya dipisah-pisah ya, belum digabung. Oke, rakam arba'ah ya. Tafadhali Bu Wulan. Ya. Ismul muhandisi. Oke. Ini Faisalun. Benar. Wa ismutabibi mas'udu. Aywa, mas'udun. Ya, dia bertanwin mas'udun. Aywa. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi mas'udun. Naam, ahsanti. Jadi enggak apa-apa ya, pelan-pelan membacanya sambil dimanai, entar bisa ya, bisa memberikan harokat. Naam, ahsanti. Iya. Maknahu? Maknanya anak Ismul muhandisi. Isim artinya nama. Ya, nama al-muhandis. Mana muhandis? Insinyur. Ya. Nama insinyur itu Faisal. Ini nama. Faisal. Ya, Faisal itu namanya. Oh, diraba-raba apa itu? Nama orangnya Faisal. Faisal. Di kita namanya, kalau di Indonesia namanya Faisal ya. Faisal. Ya. Sedangkan dokter ya. Ya, nama dokter itu? Nama dokter itu Mas'ud.
Mas'ud. Ya, Mas'ud. Ya, Mas'ud ini juga Oh, nama orang Indonesia. nama orang. Oh. Ya, nama orang Mas'ud. Ya, nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Aywa. Naam, ahsanti. Taib. Rakam khamsah. Ya, rakam khamsah. Tafadhali Bu Rina. Ustaz. Masmul rajuli. Aywa, masmur rajuli. Aywa, masmur rajuli. Ma'nahu? Siapa nama anak laki-laki itu? Aywa, siapa nama laki-laki itu? Ya, siapa nama laki-laki itu? Aywa, bukan anak ya, tapi laki-laki. Rajul. Rajul untuk laki-laki dewasa. Naam, ahsanti. Masmur rajuli. Ya, rajuli. Di sini kenapa jadi rajuli, Bu Rina? Karena sebagai mudhof ilaih. ya, sebagai mudhofun ilaih. Benar ya, sebagai mudhofun ilaih. Jadinya dia berbaris kasroh. Ya. Naam, ahsanti. Taib, hatta huna hal fi soal? Ada pertanyaan, silakan. Ustadz, Naam. kalau itu kan misalnya soal seperti itu, kan kita memberikan tanda baca, tanda harokatnya, berarti Iya. diberikan tanda hamzah wasol juga di situ ya? Hamzah wasol tidak perlu ya, tidak Di urus sosotnya. rosusotnya tidak perlu kita pakai, ya nggak perlu ya, tidak perlu kita pakai rosusot kecuali di Al-Quran. Bisa di Al-Quran memang pakai rosusot, tapi kalau dalam tulisan biasa ya, dalam tulisan biasa tidak perlu ya. Cuman bagaimana kita bisa membedakan bahwa dia adalah hamzah wasol? Jadi hamzah itu ada dua, ada hamzah wasol sama lawannya namanya hamzah koto ya, hamzah koto. Oke. Ini Anda jelaskan sedikitnya sepintas supaya bisa membedakan ya. Kalau ada ya seperti ismun. Ya, ini kita baca jadi ismun. Perhatikan ya. Kalau kita sandingkan dengan kata insanun, insan. Ini kelihatan tulisannya ya? Iya. Ya. Perhatikan apa perbedaan antara hamzah yang ini isim sama hamzah yang ini. Apa perbedaannya? Yang atas, yang ismun ini Yang tidak atas ini tanwin. tidak pakai kepala hamzah. Oh. Iya, ini nggak pakai. Ya, tidak pakai Alif kepala aja hamzah. gitu ya. Ya, seperti alif tapi dia berbaris. Ya. Ya. Tapi kalau yang bawah ini pakai kepala hamzah. Nah, ini Oh, namanya hamzah kotok. Hamzah kotok artinya tidak boleh kita sambung. Tidak boleh kita, ketika kita pakai huruf waw, ketika kita baca wa insanun ya, dan ini sudah benar wa insanun. Nggak bisa was, nggak bisa wan sanun nggak bisa, wan sanun nggak bisa, tapi wa insanun namanya hamzah kotok ya. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kepala hamzah. ya, dia punya kepala hamzah. Ayo. Tahu itu namanya kepala hamzah Ustaz? Ya, kepala hamzah. Iya, taunya hamzah ya, kepala hamzah. aja. Hamzah ya, namanya hamzah. Ini kepala hamzah karena dia bisa berdiri di atas alif boleh ya, atau di bawah alif, bisa di atas ya, bisa di atas waw. Ini hamzah ya, dia punya apa? Punya 3 tempat. Ya, punya 3 hotel dia. Bisa berdiri di atas alif ya, bisa di atas ya. Pernah lihat ada seperti ya tapi ada hamzah di atasnya bisa, atau di atas waw. Ya. Ya, ini juga bisa. Dia punya 3 tempat dan ini ya, tempat ini sesuai dengan keadaan. Kenapa dia di atas alif? Kenapa dia di atas ya? Kenapa dia di atas waw? Ini punya ciri-ciri, punya keadaan, punya syarat-syarat tertentu. Ayo. Nah, sampai situ ya. Jadi apa namanya perbedaan? Tadi pertanyaan Bu Diana tadi ya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan? Ya, membedakannya adalah pakai ini. Ya, ada kepala hamzah dan tidak pakai kepala hamzah. Kalau tidak pakai kepala hamzah, ini biasanya adalah hamzah wasol. Ya. Kalau berbaris ya, ini hati-hati. Ini karena dia mirip dengan alif. Kalau alif itu tidak akan pernah berbaris. Oh. Alif itu adalah hanya sekedar untuk memanjangkan mat. Benar ya, sebagai mat saja, itu namanya alif. Sedangkan ketika dia berharokat ya, maka kalau dia kalau tidak ada kepala hamzah berarti namanya hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Dan itu hamzah wasol harus diingat, hamzah wasol hanya akan ada di awal. Ya, di awal apa namanya?
di awal kata. Tidak akan terjadi di tengah atau di akhir. Ya, dia hanya ada di awal. Isim ibn, ya masih ada lagi ya. Ada imru'un, imra'atun, ya. Isnan, isnatan. Ya, itu termasuk hamzah wasol. Oke. Naam. Soal akhir, pertanyaan lain? Oke, nggak ada ya. Kita akan lanjut. Ini sebagai tambahan aja ya, dipahami alhamdulillah. Kalau belum juga nggak apa-apa, nanti ada materi tersendiri. Ya, ada materi khusus untuk pembahasan seperti ini. Oke. Sekarang ya, jadi kita fokus aja pada ini ya, bagaimana cara membaca isim dan ibn ketika berada di awal atau berada di tengah. Oke. Nah, Masmur rojuli yang terakhir tadi ya, Masmur rojuli. Oke, siapa nama ya, siapa nama laki-laki itu. Oke. Sekarang kita kita lanjut. Buku ini masih ada nomor 6, Ustaz. Oh, masih ada ya? Oh ya, masih ada nomor 6-nya. Afwan. Nggak kelihatan di layar. Oke, berarti kita lanjut ke Bu Budi berarti. Tafadhali Bu Budi. Ibnu man anta? Aywa, nah, Ibnu man anta? Kamu anak siapa? Ya, kamu anak siapa? Benar ya. Kamu anak siapa? Anak siapa kamu? Sama aja. Ya, sama aja pertanyaannya. Kita mau balik antanya, kamu anak siapa kamu boleh. Ya. Ibnu man anta ibnu man bisa ya. Lanjut. Jawabannya adalah Ana ibnul wazir. Waziri. Ya. Nah, di sini Bu Budi bagaimana cara menyambungkan hamzah wasol harus diperhatikan. Ana ibnu atau ana benu? Ana benul. Aywa, ana benul ya. Ana benul waziri. Aywa, ana benul waziri. Ana benul waziri. Saya anaknya wazir. Apa arti wazir? Menteri. Al-wazir. Oh. Ya, ini wazir ya. Wazir artinya menteri. Oh. Aywa, masya Allah. Menteri ya. Ibnu man ant ya, ana bunul waziri ya. Anak siapa kamu? Saya anaknya menteri ya. Taib. Selesai di sini ya. Ada pertanyaan silakan. Sampai nomor 6 ya. Kemudian sekarang kita ke al-kalimatul jadidah. Al-kalimat jadidah, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru khusus di pelajaran kelima ini. Oke. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Oke. Ini satu orang langsung satu kolom ya, bukan baris. Kalau baris ke samping, kalau kolom ke bawah ya. Jadi satu kolom, satu orang. Kita mulai dari Bu Rika berarti. Kolom pertama. Ar-rasulu, utusan. Ya, utusan, nah. Al-amu, paman dari pihak laki-laki. Aywa. Asy-syari'u, jalan. Jalan, nah. Asy-syari'u, jalan. Aywa, nah, ahsanti. Oke, bentar. Ini al-am. Am itu artinya paman dari pihak ayah. Paman kita ya dari pihak ayah berarti saudara laki-lakinya si ayah. Ya, karena kalau ada saudara laki-lakinya ibu, kalau di Indonesia mungkin tetap paman. Ya, al-khol ya, khol itu berbeda. Ayo. Nah. Oke, lanjut silakan Bu Rika. Al-muhandisu, insinyur. Nah, insinyur al-muhandisu, insinyur. Di sini kita tidak usah pakai kata itu karena dia kata ya, kata memang sengaja dipakai alif lam. Kita terjemahkan biasa aja. Nah, ahsanti. Baik. Sekarang kita ke Bu Diana berarti. Tafadhali. Al-Ka'batu. Kok itu tay? Benar, Al-Ka'batu ya. Al-Ka'batu, harusnya Al-Ka'batu ya. Iya. Baru tadi mau ditanyain kenapa. Ya, ini salah ya, salah tulis. Taunya salah. Al-Ka'bah. Naam, Al-Ka'batu. Al-kholu, paman dari ibu. Oke, naam, ahsanti. Ini disandingkannya jadi tahu. Ya. Oke. Lakun, tertutup.
tertutup. Naam, ahsanti, mughlaqun, ya, tertutup. Taib, ahsanti. Setelahnya Bu Wulan, tafadhali. Ismu. Oke. Ismu itu nama ya? Nama, ayo. Ismu artinya nama. Naam. Saya tuh kacamatanya nggak. Al-haqibatu. Batu. Al-haqibatu. Ayo, al-haqibatu. Al-haqibatu. Naam, ahsanti, al-haqibatu. Mana al-haqibah? Haqibah artinya tas. Ya, al-haqibatu tas. Ayo. Kemudian tahta. Tahta, ini benar ya, di berbaris fathah. Tahta artinya apa? Di bawah. Ya, di bawah. Ya, di bawah. Tahta. Di bawah. Sementara tahta itu kan sebenarnya tinggi ya. Ya. Kata kita. Kalau di bahasa kita ya, bahasa Indonesia tahta itu tahta ya, harta, tahta ya, itu di atas. Kalau ini di bawah ya, artinya di bawah, tahta ya. Naam, ahsanti. Baik. Sekarang berarti Bu Rina, tafadhali al-akhir. Ibnu. Aywa, ibnu. Anak. Anak ya, anak laki-laki. Naam, ahsanti. Anak laki-laki. As-sayyaratu. Mobil. Mobil, naam. Hunaka. Di sana. Di sana, aywa. Hunaka, di sana, aywa. Kalau di sini huna ya. Huna ya, huna sama hunaka. Kalau hunaka di sana, kalau huna di sini. Ya, pokoknya kalau ada ka-nya berarti di sana. Aywa. Jauh. Di situ? Ya. Di sini. Di situ? Di ditu ya. Bener Agus. Di situ apa kan beda? Kalau di situ huna ya. Dekat kan itu huna Ya, kan dekat. benar, huna. Ditulisnya huna. Ya, di situ. Aywa. Atau bisa kita tunjuk pakai kata hunaka bisa. Kalau dia agak jauh dari kita atau kita mau bilang dia agak jauh bermakna jauh, ya, namanya hunaka. Ya, hunak. Bisa. Maaf ya Ustaz ya. Enggak apa-apa, Bu. Ya, di situ dan ya, di situ ya, di situ, di sana ya. Ada juga yang namanya samma ya, sammata juga bermakna di sana. Ya, sammata. Sammata. Ini kita tulis saja ya. Sammata ini bermakna di sana, hunaka ya, sama dengan hunaka, sammata ya, di sana artinya di sana ya, di sana ya. Kalau di situ kita maknai dia di sana, huna atau hunaka bisa, karena cuma dua ini ya. Jadi bahasa itu sebenarnya begini ya, bahasa itu karena dia dalam bahasa Indonesia terbagi tiga, tetap dalam bahasa Arab kita bawa dalam dua makna, di sana atau di sini. Ya, seperti bahasa kami dan kita dalam bahasa Arab. Kami dan kita dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab apa? Tetap nahnu. Kami ya, kami atau kita tetap disebutnya nahnu. Cuman dalam bahasa Indonesia memang dibedakan antara kita membawa semua kita atau kita membawa kelompok kita aja, namanya kami. Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia itu detailnya seperti itu. Detail ya dengan hal-hal seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab mau kami, mau kita, tetap bahasa Arabnya apa? Nahnu. Gak ada yang kedua. Ya, gak ada yang kedua. Nah, ahsanti. Oke. Soal akhir, pertanyaan lain? Gak ada ya? Ini sudah oke. Sudah sudah waktu ya. Kalau tidak ada pertanyaan ini. Kayaknya baru mulai. Baru mulai ya, Masya Allah. Berarti. Masya Allah udah 2:30 aja. Berarti nggak kerasa Bu, Masya Allah. Iya. Di sini coba kita ambil sedikit ini aja, sekedar mengingatkan aja ya. Sayyaratul ya, al-mudarrisi. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya, itu sekedar sekedar refresh atau sekedar rangkuman dari semua yang kita pelajari dari 5 ini adalah mengenai mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Kata pertama sebut mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhafun ilaih dengan masing-masing ketentuannya. Oke. Sampai di sini ya, insya Allah bisa bermanfaat, bisa dipahami ya yang kita pelajari hari ini. Dan amin. Ya, alhamdulillah. Dan ini sudah ana rekam ya, insya Allah kita akan kirimkan ke grup ya bagi siapa yang ingin mendengarkan lagi. Nah, kalau tidak pertanyaan,
Ya, nakhtatim. Kita tutup bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz. Barakallahu. Wafikum Sehat semua. barakallah. Amin amin. Masya Allah. Jazakumullah teman-teman. Wa jazakallahu khairan. Nah. Ini anak matiin ya. Baik.